Pada awal tahun mendatang, Kremlin dikabarkan menajamkan rencana penempatan fasilitas logistik dan instalasi pertahanan udara di Pulau Biak. Biak, dengan landasan pacu sepanjang 3.718 meter, Pulau Biak, Papua, sejak dulu dilirik oleh negara-negara adidaya karena lokasinya yang strategis. Belakangan, Rusia dikabarkan ingin menempatkan pesawat militernya di pulau ini. Menurut pengamat militer, Biak berguna bagi Rusia untuk menghadapi basis-basis militer Amerika Serikat di wilayah Pasifik dan Hindia, disinyalir untuk menghalau pangkalan militer Amerika di Darwin dan Guam. Terlebih lagi disinyalir untuk menghalau penutupan jalur laut Cina ke Pasifik dari pangkalan Okinawa hingga Teluk Subic Filipina. Selain itu, Pulau Biak juga strategis untuk peluncuran satelit. Ketika masih menjabat sebagai presiden, Jokowi pernah menawarkan Elon Musk untuk meluncurkan satelit dari Pulau Biak. Dari sudut pandang militer, penguasaan Biak akan memungkinkan Rusia menempatkan sistem rudal pertahanan udara S-400, menambah kedalaman pertahanan pantainya, sekaligus memperluas jangkauan operasi Angkatan Laut di Laut Arafuru dan Samudra Pasifik. Pangkalan ini bukan sekadar titik tumpu bagi Moskow, melainkan potensi pemicu krisis militer. Amerika Serikat melalui Komando Indo-Pasifik sudah menyiapkan kapal perusak kelas Arleigh Burke untuk patroli bebas navigasi (FONOPE) di Laut Arafuru dalam 2 minggu mendatang. Sekali saja ada insiden dekat perairan teritorial, misalnya pertukaran sinyal rudal atau intercept pesawat pengintai, resiko tabrakan kapal perang atau insiden manuver bisa memicu eskalasi terbesar sejak Perang Dingin. Di ruang diplomatik, Menlu RI dipaksa menyeimbangkan kepentingan, menegaskan kedaulatan, tetapi juga menahan agar ketegangan tidak melebar menjadi blok-blokan militer. ASEAN yang biasanya meredam, kini dihadapkan pada dilema berat. Apakah akan mengeluarkan pernyataan keras atau memilih modus silent diplomasi untuk mencegah perlombaan senjata di Asia Tenggara? Jika pangkalan Rusia di Biak terwujud, peta kekuatan militer regional akan berubah dramatis. Biak tak lagi sekadar pulau kecil di Papua, melainkan pusat gravitasi konflik di ujung timur Nusantara. Satu demi satu, kontak radar, patroli maritim, dan manuver udara militer akan berganti babak, dan Indonesia harus siaga 24 jam, memastikan bahwa kedaulatan tak terkikis oleh bayang-bayang kekuatan asing. Kepala Biro Informasi Kemenhan Brigjen TNI Fregawenas menyatakan kabar itu tidak benar dan tidak pernah dibahas. Juru bicara Kemenlu RI Roliansyah Soemirat bahkan menegaskan belum pernah mendengar permintaan Rusia semacam itu. Pemerintah menekankan kebijakan luar negeri bebas aktif yang tidak membuka penempatan aset militer asing tetap di wilayah Indonesia. Kemenlu RI juga menegaskan Indonesia tidak pernah memberi izin kepada negara manapun untuk mendirikan pangkalan militer di negeri ini. Secara ringkas, kedua kementerian terkait, pertahanan dan luar negeri, menolak isu tersebut sebagai rumor dan mengarahkan agar isu ini diklarifikasi lebih lanjut oleh instansi berwenang. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov hanya menyebut laporan media soal pangkalan di Biak sebagai berita palsu dan menolak memberikan komentar atas pemberitaan itu. Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov pun menekankan bahwa kerjasama militer Rusia-Indonesia adalah bagian integral dari hubungan bilateral dan tidak ditujukan kepada pihak ketiga sehingga tidak mengancam keamanan Asia Pasifik. Perdana Menteri Anthony Albanese menyatakan telah meminta klarifikasi kepada Indonesia dan menegaskan, kami tentu tidak ingin pengaruh Rusia di wilayah kami. Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari pemerintah negara-negara Pasifik, seperti Papua Nugini, Fiji, Vanuatu, dan Delaware terkait isu ini. Namun secara umum negara-negara kepulauan Pasifik mengikuti dinamika kekuatan besar di kawasan, termasuk kehadiran militer asing. Secara geopolitik, kasus ini menggarisbawahi persaingan kekuatan besar di Indo-Pasifik dan pentingnya koordinasi keamanan regional untuk menjaga stabilitas kawasan.